Bab 3. Pertemuan pertama. Dania duduk sambil merapikan rambut dan pakaiannya. Ia mengerutkan pipinya berulang-ulang, melatihnya untuk tersenyum. Apapun yang terjadi, yang ia lakukan adalah cukup tersenyum. Tersenyum, sambil melangkah ke lubang neraka yang dasarnya tidak ia ketahui. Pintu terbuka, sekretaris yang tadi menjemputnya muncul. Disusul dengan sosok laki-laki. Perawakan laki-laki itu sungguh sempurna. Dania berdiri dari duduk, meremas jemarinya. Laki-laki itu memiliki aura yang kuat. Ini kali pertamanya bertemu dengan calon laki-laki yang akan menjadi suaminya. Entah karena apa, dia sudah merasa sekujur tubuhnya gemetar. Bahkan langkah kaki laki-laki itu memasuki ruangan sudah mengintimidasinya. "Silahkan Tuan." Sekretaris itu menarik kursi, dan laki-laki itu duduk dengan sikap yang sangat angkuh. Sekretaris Han meletakkan amplop besar berwarna coklat di atas meja. Dania menatap benda itu. Apa itu surat perjanjian pranikah? Dia bergumam sendiri. Dia sudah menyiapkan hatinya untuk kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada pernikahannya. Ini hanya pernikahan untung dan rugi. Ayahnya telah menjualnya untuk melunasi semua hutang perusahaan. Dia tahu bahwa dia tidak punya harga diri lagi di hadapan calon suaminya. "Bacalah, itu peraturan yang harus kamu taati saat menjadi istriku." Dia melemparkan map besar itu di hadapan Dania dengan tangan kirinya. Perlahan Dania meraih amplop. Sejujurnya walaupun dia terlihat tenang, namun dadanya berdetak lebih kencang. Ia menghembuskan nafas pelan agar pikirannya tetap bisa fokus. Apa ini? Pihak pertama, Saga Rahardian Wijaya pihak kedua, Dania Andini. Peraturan yang berlaku selama pernikahan adalah pihak pertama adalah aturan yang harus dipatuhi oleh pihak kedua. Dania mencoba mencerna tulisan yang ada di depannya. Satu kalimat panjang itu sudah mewakili semuanya. Bahwa ia bukan apa-apa, ia hanya harus patuh tanpa bicara. Apa maksudnya ini? Apa ini artinya dialah aturan hidup yang harus aku patuhi selama pernikahan berlangsung? Kata-katanya adalah titah. Begitu. Apa dia pikir dia itu kaisar? Seluruh bulu kudu Dania merinding. Karena menyadari laki-laki di hadapannya memang bisa melakukan apapun yang ia mau. "Maaf, boleh saya bertanya maksud dari aturan ini?" Saga menatap wanita yang akan menjadi istrinya ini tajam. "Artinya, patuhi semua apa yang aku katakan." Setelah mengucapkan kalimat pendek itu, bibirnya menyeringai. "Apa bisa Tuan menjabarkan apa saja itu? Agar saya tidak melakukan kesalahan ke depannya." Dania menjawab dengan tersenyum, dia menahan hatinya yang bergejolak dengan berwajah ceria. Sekilas Dania bisa melihat Saga terkejut dengan kata-katanya. Bibirnya terlihat tersenyum samar dengan sinis. "Keluarkan HP-mu." Dania menuruti kata-kata Saga. "Catatlah, peraturan pertama jangan pernah mencampuri urusan pribadiku. Apapun itu, termasuk hubunganku dengan wanita lain." "Baik." Saga menatap lurus wanita di depannya, yang masih mencacat dengan cepat di HP-nya. Gadis ini tidak terlihat terkejut dengan aturan pertama yang ditulisnya. "Yang kedua, lakukan kewajibanmu dan peranmu sebagai istriku tanpa banyak bicara." "Baik." Dania menatap Saga. "Apa hanya ini Tuan?" Gadis ini benar-benar sedang menantang sepertinya. Saga menatap tidak suka. "Maaf, apa saya boleh menanyakan sesuatu?" "Katakan." Saga menjawab acuh. "Apa saya bisa tetap melakukan pekerjaan saya seperti biasanya?" "Aku tidak peduli dengan pekerjaanmu, lakukan sesukamu. Yang harus kamu lakukan adalah menjaga sikapmu di luar sana, jangan sampai beredar gosip yang bisa menghancurkan nama baikku. Ingatlah, aku bisa membantu keluargamu bertahan hidup, tapi aku juga bisa membuatnya hancur berkeping seperti remahan debu." Dania menelan ludahnya. Benar, seperti inilah watak asli laki-laki di depannya. Ternyata rumor berhati dingin itu sungguh benar adanya. "Baik Tuan, saya akan patuh menjadi istri Anda dan menjalankan semua aturan yang Anda buat. Terima kasih atas semua kebaikan yang Tuan berikan kepada keluarga saya akan membayarnya dengan jiwa dan raga saya." "Ya Tuhan, apa yang sudah kukatakan, aku pasti sudah gila. Bagaimana kata-kata keputusasaanku bisa keluar dengan indah begitu? Sepertinya kau sudah tahu harus melakukan apa." Dania tersenyum. "Terima kasih atas pujiannya Tuan. Siapa yang memujimu?" Saga memaki dengan sorot matanya. "Aku sedang menghina harga dirimu." "Haha, aku tahu kamu bahkan tidak punya harga diri." Makanan dan minuman masuk saat pembicaraan mereka telah selesai. Sekretaris Han masuk, lalu membisikkan sesuatu di telinga Saga.
Setelahnya Saga terlihat sudah tidak akan meneruskan makannya. Karena melihat Saga bangun dari duduk, Dania ikut refleks bangun dari kursinya. Anda akan pergi Tuan, tidak makan dulu, sudah banyak sekali makanan di meja. Saga menghentikan langkah kakinya, kau bisa menghabiskan semuanya, tidak Tuan ini banyak sekali. Dania mengedarkan pandangannya pada makanan di atas meja. Kalau begitu, kenapa tidak kau bawa pulang dan ajak keluargamu makan? Ia tersenyum, tapi senyum itu berarti merendahkan. Dia menarik bibirnya dengan sinis. Baiklah, terima kasih atas makanannya Tuan Saga, semoga hari Anda berjalan dengan baik. Dania menundukkan kepalanya sampai laki-laki dan sekretarisnya tadi menghilang di balik pintu yang tertutup. Setelahnya ia langsung terkulai lemah. Terduduk di lantai, aku sangat hina di mata calon suamiku. Dania pulang dengan membawa semua makanan yang tadi dipesan. Bukankah Tuan Saga memerintahkannya untuk membawa semua makanan itu pulang? Tubuhnya masih gemetar, ada air mata menetes di pelupuk saat ia memasuki taksi. Taksi kemudian bergerak pergi memecah jalanan kota, bab 4. Jelek dan kampungan. Saga masuk ke dalam mobil. Dia duduk bersandar, lalu terdengar tawa dari mulutnya. Hanya dia dan Tuhan yang tahu, apa yang membuatnya sampai tertawa seperti itu. Sekretaris Han sudah duduk di belakang kemudi dan memasukkan kunci mobil. Bulu kuduknya berdiri melihat Saga tertawa seperti itu. Han, Saga bicara dengan suara ringan. Iya Tuan Muda. Sekretaris Han menghidupkan mobil, kemudian keluar dari area parkir dan melajukan mobil membelah jalanan yang ramai. Kau lihat tadi, rambut bergelombangnya. Haha, apa dia benar-benar perempuan? Bagaimana dia bisa tidak berdandan dan bertemu denganku? Saga tertawa dengan cara yang sama. Aku ingin menarik rambutnya tadi. Sekretaris Han hanya terdiam. Dia melirik kaca spion melihat Saga di belakang. Terlihat sangat terhibur dengan apa yang dia katakan. Bukan, dia terhibur dengan objek yang sedang jadi isi pembicaraannya. Sepertinya aku suka padanya, dia bisa tersenyum seperti orang bodoh walaupun jelas-jelas tangannya gemetar. Haha, pasti dia akan jadi mainan yang tidak membosankan. Iya Tuan, aku harus mengatakan apa coba, sepertinya Anda menemukan mainan baru yang menarik. Sekretaris Han bergumam dalam hati. Han, Saga bicara lagi. Iya Tuan, buat aturan terperinci tentang apa yang harus dia lakukan setelah jadi istriku, dari aku bangun tidur sampai aku mau tidur. Buat dengan detail, semakin gila semakin baik. Tertawa lagi. Han melirik kaca spion lagi merasa khawatir, Tuan Mudanya kapan terakhir tertawa seperti itu pikirnya. Apa ada yang salah dengannya hari ini? Dia benar-benar sangat jelek. Haha, bagaimana dia bisa punya tinggi badan seperti itu? Apa orang tuanya tidak memberinya makanan bergizi saat pertumbuhannya? Siapa tadi namanya? Saga bahkan tidak ingat nama wanita yang akan menjadi istrinya. Dania Andini. Haha, bagaimana dia bisa punya nama yang kampungan begitu? Tidak tahu bagaimana harus bereaksi, Han hanya merasa merinding. Karena lihat sikap Tuan Mudanya, buatkan semua daftar apa yang aku sukai dan tidak aku sukai. Aku benar-benar ingin tahu, apa dia masih bisa tersenyum seperti itu setelah melihat daftar kewajibannya. Baik Tuan, bagaimana bisa ada wanita sejelek itu? Apa aku suruh dia operasi plastik setelah menikah ya? Tidak, lebih bagus dia jelek seperti itu. Aku penasaran bagaimana reaksinya nanti, kalau wanita yang ada di sampingku sekarang hanya gadis jelek dan kampungan. Dek, Han melirik spion lagi. Suara Tuan Saga sudah berubah getir. Senyum atau tawa di bibirnya sudah lenyap. Sekarang dia bersandar di sandaran kursi dan memejamkan mata. Tenggelam dalam kesepiannya sendirian. Kenapa bulu kuduku tiba-tiba merinding? Dania turun dari taksi online yang ia naiki dari restoran tadi. Meraba-raba tengkuknya yang tiba-tiba terasa dingin. Dia membayar biaya taksinya, lalu masuk ke rumah, membawa bungkusan kotak makanan yang dia bawa dari restoran. Di ruang tamu ayah dan ibu tirinya sedang berbincang, menunggu kepulangan anaknya yang akan menjadi penyelamat keluarga. Saat Dania renasuk, ayahnya langsung berdiri dari duduk dan menarik tangan putrinya untuk duduk di kursi. Bagaimana, Tuan Saga menyukaimu, kan? Hanya itu yang ingin kalian tahu. Kamu tidak membuat masalah. Apa itu yang kamu bawa? Ibu tirinya mengambil tas yang masih ada di tangan Dania. Makanan dari Tuan Saga. Dania menjawab, makanan? Apa itu berarti dia menyukaimu? Kalian akan menikah, kan? Ayah yang sangat antusias. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana ayah.
Saya lelah, saya permisi ke kamar, Daniyah menjawab datar. Baik, baik, sana istirahatlah. Dua orang tua itu tidak peduli ada kristal bening di pelupuk mata putri mereka, yang remenetes saat dia berjalan menaiki tangga. Hanya terdengar tawa bahagia dari keduanya. Mereka sudah lepas dari kebangkrutan, dan hidup akan jadi lebih mudah bagi mereka ke depannya.